Oke, baik. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan hasil tugas seminar ya dengan judul analisa daya dukung tanah pada subgrande atau tanah dasar oleh Raison Oloan-Sirait, NPM 2017-222-01084. Oke, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Salah satu kekuatan atau kekokohan suatu konstruksi ditentukan oleh kualitas bahan dasar yang dipergunakan. Seperti pada suatu konstruksi jalan, kualitas tanah asli sebagai bahan dasar atau subgrande juga sangat menentukan kekuatan jalan. Jika tanah asli mempunyai daya dukung atau kepadatan kering CBR rendah, maka konstruksi jalan akan cepat mengalami kerusakan. Kondisi di ruas jalan SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke juga mengalami hal yang sama, yaitu cepat mengalami kerusakan meskipun sering dilakukan perbaikan pada permukaan atau lapisan surface. Ya, kita masuk ke rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang masalah yang dikaitkan, yaitu di ruas Jalan Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang sering mengalami kerusakan walaupun telah dilakukan perbaikan perkerasan. Apa faktor penyebab terjadinya kerusakan di ruas Jalan Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke? Nah, kita masuk di batasan masalah. Dalam penelitian ini saya hanya menganalisa tentang faktor kerusakan pada ruas Jalan Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke menggunakan beberapa metode penelitian seperti A. Pengujian analisis saringan, B. Pengujian berat jenis tanah, C. Pengujian kadar air, D. Pengujian batas Atterbeck, E. Pengujian pemadatan atau standar Proctor, F. Pengujian CBR. Nah, kita masuk tujuan penelitian. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai kondisi lapisan tanah dasar bawah permukaan jalan dan mendapatkan nilai daya dukung tanah ditinjau dari nilai CBR tanah dasar serta usaha atau cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan daya dukung tanah dasar pada lokasi penelitian. Kita masuk bab 2, landasan teori. Yang pertama, tanah dasar atau subgrande. Tanah dasar adalah berupa tanah asli atau tanah galian ataupun berupa tanah timbunan yang merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat serta daya dukung dari tanah dasar. Adapun fungsi dari tanah dasar subgrande adalah yang A. Sebagian lapisan terbawa untuk tepat duduknya lapisan perkerasan di atasnya. B. Menerima beban akibat berat perkerasan di atasnya ditambah beban akibat muatan kendaraan yang menyebar. Umumnya yang menyangkut persoalan tanah dasar adalah A. Perubahan bentuk tetap atau permanent of deformation dari macam tanah tertentu akibat benda lalu lintas. B. Sifat pengembangan dan penyusup dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air. C. Daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya atau akibat dari pelaksanaan. Yang D. Lendutan atau delection dan lendutan balik selama dan sebuah pembebanan lalu lintas dari macam tanah tertentu. Yang E. Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas dan adanya penurunan yaitu pada tanah berbutir kasar atau granular soil yang tidak didapatkan secara baik pada saat pelaksanaan. Kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian.
Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai Oktober tahun, berjalan sesuai jadwal kegiatan atau program penelitian di ruas jalan SP2 Tanah Miring Kabupaten Merauke yang dilanjutkan pengujian tanah di Laboratorium Tanah Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke. 1. Prosedur pengujian. Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium Tanah Jurusan Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke. Pengujian dilakukan terhadap tanah asli. Adapun pengujian-pengujian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian analisis saringan. B. Pengujian berat jenis tanah. C. Pengujian kadar air. D. Pengujian batas-batas outerback. D. Pengujian pengujian pemadatan. Dan F. Pengujian CBR laboratorium. Kita masuk ke analisa hasil penelitian. Semua hasil yang didapat dari pelaksanaan penelitian akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, hubungan, serta dideskripsikan berdasarkan data yang didapat dari satu hasil pengujian sampel tanah asli yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan digolongkan berdasarkan sistem klasifikasi tanah ASTO. Hasil pengujian sampel tanah asli terdapat terhadap masing-masing pengujian seperti uji analisis saringan, uji berat jenis, uji kadar air, uji batas-batas outerback, uji pemadatan tanah, dan uji CBR, serta kuat geser tanah ditampilkan dalam bentuk tabel grafik yang nantinya akan didapatkan kadar air kondisi optimum. 3. Analisis mengenai perubahan karakteristik pada sampel tanah dalam kondisi pemeraman dengan perendaman atau tanpa perendaman dijelaskan dalam bentuk tabel dan grafik hasil pengujian dengan penjelasan sebagai berikut. A. Dari hasil pengujian berat jenis didapatkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik dengan cara membandingkan nilai berat jenis sampel pada masing-masing perilaku. Dari tabel dan grafik nilai berat jenis tersebut maka akan didapatkan penjelasan berbandingan antara pengaruh masing-masing sampel yang diperam dengan perendaman dan yang diperam tanpa perendaman terhadap nilai berat jenis. B. Dari hasil pengujian batas cair dan batas plastis atau batas outerback didapatkan hasil pengujian yang ditampilkan pada bentuk tabel dan grafik dengan cara membandingkan nilai batas cair dan batas plastis sampel pada masing-masing perilaku tanah. Dari tabel dan grafik nilai batasan cair dan batasan plastis terdapat tersebut maka akan didapatkan penjelasan perbandingan antara pengaruh masing-masing sampel yang diperam dan dengan perendaman dan yang diperam tanpa perendaman dengan nilai batas cair dan batas plastisnya dalam kurung batas outerback. Nah, dari hasil pengujian CBR, nilai kekuatan daya dukung dan stabilisasi tanah. Hasil pengujian CBR ini ditampilkan pada bentuk tabel grafik hubungan antara masing-masing perilaku tanah dengan nilai CBR dengan cara membandingkan nilai CBR pada setiap perilaku tanah. Dari tabel dan grafik nilai CBR tersebut, maka akan didapatkan penjelasan antara pengaruh masing-masing perilaku tanah dengan nilai CBR-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, selamat malam. Saya akan bertanya. Tolong jelaskan tujuan dari sistem klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah ya? Ya. Oke, baik. Sistem klasifikasi tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi, karakteristik, dan sifat-sifat fisik tanah. Karena sifat dan perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi mengelompokkan tanah ke dalam kategori yang umum di mana tanah memiliki kesamaan sifat fisik. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang terperinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan penguji untuk menentukan sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat jenis, berat isi, dan sebagainya. Oke. Bisa diterima? Ya, bisa. Oke,
Kayaknya mungkin sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada? Nggak ada. Oke, baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.